warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Madinah Malang. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri, berada di Desa Karangsari, Kecamatan Batu. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting dan berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang perpajakan. Nah, melalui video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menambah wawasan dan berdiskusi tentang perpajakan. Yuk ikutin videoku kali ini, let's go! Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kegiatan sosialisasi perpajakan ini. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Madinah Malang. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Tema sosialisasi kita hari ini adalah pajak. Terus kontribusi kita untuk pembangunan bangsa melalui sosialisasi ini, saya berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita bersama mengenai kewajiban perpajakan. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak pajak itu apa? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Kenapa dipaksa? Walaupun kita itu miskin, walaupun kita itu kaya, kalau kita itu mempunyai seperti sepeda motor, punya rumah, walaupun nggak punya sawah, nggak punya apa-apa, tapi kan kita tuh punya motor. Nah, motor itu kan butuh pajak. Nah, itu sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, kunci di sini adalah kata wajib yang berdasarkan undang-undang. Perbedaan utama pajak dengan iuran lain adalah saat kita membayar pajak, kita itu langsung mendapatkan imbalan spesifik. Misalnya, saat kalau iuran itu saat kita membayar pajak, kalau kita itu membayar parkir, kita dapat jasa parkir. Tetapi saat membayar pajak, manfaatnya itu dirasakan secara kolektif. Terus seluruh dana ini dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan umum. Uangnya untuk apa, Kak? Uangnya itu untuk membangun jalan, terus membangun kantor dinas, membangun seperti rumah sakit. Kak, uangnya itu dari masyarakat ke masyarakat lagi. Selanjutnya, kenapa sih kita harus repot-repot membayar pajak? Fungsinya membayar pajak itu apa sih? Pasti pikiran kalian pasti begitu kan? Nah, ada yang tahu kenapa? Saya jelaskan ya. Pertama, fungsinya itu pajak adalah sumber pendapatan utama negara di Indonesia. Jadi dari 70% anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN berasal dari pajak. Nah, yang kedua, fungsi alokasi. Uang pajak ini yang membiayai bangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan fasilitas publik lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya seperti itu, Kak. Uang pajak itu akan dialokasikan untuk bangun jalan itu, jembatan itu, dan lain-lain. Yang ketiga itu fungsinya distribusi untuk pemerkotaan. Nah, itu pajak itu digunakan untuk mensubsidi kayak bantuan sosial gitu loh, Kak. Nah, kebutuhan pokok dan menjalankan program sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ya. Misalnya diberi itu bansos beras,
minyak, gula, itu kan sebagian dari uang pajak. Singkatnya, setiap rupiah pajak yang kita bayar akan kembali kepada kita dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik. Walaupun kita itu bayarnya pakai uang, nggak seberapa, itu nantinya pajak itu dari masyarakat kan turun ke masyarakat lagi. Gitu. Jadi setiap rupiahnya itu kita bayar itu akan kembali kepada kita sendiri dalam bentuk fasilitas dan layanan. Terus di Indonesia ini pajak dibagi menjadi dua jenis. Apa saja ada yang tahu? Pajak pusat dan pajak daerah. Ada dua. Itu dikelola oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu di bawah Kementerian Keuangan, contohnya PPh atau pajak penghasilan dan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seperti PBB, pajak bumi dan bangunan. Seperti itu Kak, pajaknya tanah itu uangnya itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Kayak BKB itu kan bayar pajak biasanya setiap bulan apa setiap tahun? Setiap tahun ya, setiap bulan apa setiap tahun? Ya pokok itulah, itu kan bayarnya itu dikelola oleh provinsi. Nah, masing-masing memiliki aturan dan mekanisme pembayaran yang spesifik. Nah, sebagai warga negara yang baik dan memenuhi kriteria wajib pajak, kita memiliki beberapa kewajiban teman-teman. Yang pertama, kita mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, menghitung dan membayar pajak yang berutang secara tepat waktu. Kalau kita punya pajak harus membayar tepat waktu. Yang ketiga, melaporkan jumlah pajak yang sudah kita bayar melalui surat pemberitahuan atau SPT. Itu tahunan. Nah, memahami peraturan adalah bagian diri kita untuk mematuhi, karena ketidaktahuan akan aturan bisa jadi menghambat kepatuhan kita kepada negara. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Saya apa manfaat pajak bagi masyarakat di lingkungan sekitar? saya jawab ya Kak ya. Manfaatnya itu pajak bagi masyarakat sekitar itu digunakan untuk pembangunan jalan seperti di perkampungan, misal jalannya rusak itu untuk membangun jalan. Terus perbaikan fasilitas umum seperti puskesmas itu kan misalnya rusak itu dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas umum. Terus menyediakan sekolah dan puskesmas untuk menyediakan sekolah itu Kak. Terus serta layanan kebersihan dan keamanan lingkungan. Pajak membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada lagi yang Mbak tanyakan? Saya juga mau tanya, apa dampaknya jika masyarakat tidak taat membayar pajak? Oke, saya jawab ya Kak ya. Dampaknya jika masyarakat tidak taat membayar pajak, itu pendapatan negara akan berkurang, sehingga pembangunan dan pelayanan publik menjadi terhambat. Nah, akibatnya fasilitas umum di lingkungan sekitar tidak dapat berjalan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin? Oke, sebelum saya tutup, kami ingin menekankan bahwa membayar pajak adalah wujud nyata gotong royong kita kepada bangsa. Ya, pembangunan nasional adalah tugas seluruh komponen bangsa. Dan setiap rupiah dari pajakan
dari pajak kalian atau orang tua kalian itu berkontribusi langsung kepada kemajuan Indonesia. Mari kita jadi orang bijak, taat pajak, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.